Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Al-Hasni. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A4 dengan program studi S1 Keperawatan dengan NIM 2014-2012-44. Di sini saya akan melengkapi tugas UAS saya dengan mata kuliah Patofisiologi Kegawat Daruratan oleh dosen Nurse Engrin Nindi, Escape MKes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada gawat darurat adalah rangkaian usaha-usaha pertama yang dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Kemudian, siapa yang melakukan pertolongan pertama gawat darurat, yaitu masyarakat awam yang sudah dibekali pengetahuan dari teori dan praktek untuk merespon dan melakukan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Mengapa masyarakat umum harus melakukan pertolongan pertama gawat darurat? Yang pertama, kita tidak dapat selalu mengandalkan layanan ambulans atau medik untuk segera tiba di lokasi kejadian. Kemudian terbatasnya alat dan waktu. Tujuan pertolongan pertama, yang pertama menyelamatkan nyawa korban, kemudian meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, dan mencarikan pertolongan lebih lanjut. Bagaimana cara melakukan pertolongan pertama gawat darurat? Yaitu dengan mengikuti algoritma dasar pertolongan pertama pada gawat darurat. Yang pertama, ada pasien tidak sadar, kemudian pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong. Kemudian yang ketiga, beritahukan kepada lingkungan kalau Anda akan berusaha menolong. Kemudian yang keempat, cek kesadaran pasien. Yang keenam, cara mengecek kesadaran pasien yaitu dengan metode AVPU atau A yaitu alert atau mengecek kesadaran korban jika korban tidak sadar, lanjut ke poin V atau verbal, yaitu dengan memanggil korban dengan berbicara keras di telinga korban. Perhatikan jangan menggoyang atau menyentuh pasien. Jika tidak merespon, lanjut ke poin P atau pain. Cobalah beri rangsangan nyeri pada pasien, misalnya dengan tekanan bagian putih atau kuku tangan. Selain itu, dapat juga dengan menekan bagian tengah tulang atau area di atas mata. Kemudian lanjut ke poin U atau unresponse. Jika pasien masih tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponse. Dalam keadaan seperti ini, segera panggil bantuan dari pihak medis. Kita lanjut pada call for help. Cara meminta bantuan kepada petugas medis. Yang pertama, menelpon ambulans, yaitu dengan cara menghubungi 119. Setelah melakukan pertolongan pertama, tapi jika ada 2 orang atau lebih, minta tolong ke orang lain untuk menelpon sementara Anda memberi pertolongan. Kemudian yang kedua, ketika meminta tolong orang lain, memanggil ambulans, jangan teriak tanpa arah. Teriaklah pada satu orang yang spesifik. Lebih baik orang yang pertama kali Anda lihat. Teriakan tanpa arah akan membuat orang lain bingung. Saat menelepon ambulans untuk meminta bantuan medis, beritahukan jumlah korban, kesadaran korban, sadar atau tidak sadar, perkiraan usia dan jenis kelamin, tempat terjadi kegawatan. Kemudian pada kasus gawat darurat akibat kecelakaan, walaupun Anda berniat baik dan menolong, sebaiknya jangan asal memindahkan pasien korban kecelakaan. Memindahkan pasien gawat darurat dengan cara keliru bisa beresiko fatal, bahkan meninggal. Itulah hasil presentasi dari saya. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke perguruan lebih tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di UNPI sendiri ada 6 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Keperawatan. Jika teman-teman ingin bergabung bersama kami, bisa langsung mendaftarkan diri di kampus dan bisa juga melalui link yang akan saya taruh di description. Terima kasih.